antara keselamatan atau kelancaran lalu lintas. Sebuah pilihan yang seharusnya tidak perlu dipertaruhkan. Lantas, bagaimana jika keselamatan pejalan kaki harus dibayar dengan kemacetan panjang dan sebaliknya? Zebra cross yang dilengkapi dengan alat kontrol lampu lalu lintas di tempat penyeberangan jalan atau yang lebih dikenal dengan nama Pliken Crossing seharusnya menjadi solusi bagi pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman dan nyaman serta mengurangi risiko kecelakaan. Namun, jika melihat fasilitas yang ada di depan kampus UIN Jakarta, hal ini justru menjadi bukti nyata kegagalan perencanaan transportasi perkotaan. Alih-alih memberikan solusi, fasilitas ini justru membuat masalah baru yang lebih kompleks. Menurut data Korlantas Lalu Lintas Polri, jumlah kendaraan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, jumlahnya mencapai 164.136.793 kendaraan. Kesenjangan yang jelas tidak dapat diatasi hanya dengan pelebaran jalan atau pembangunan flyover. Jadi sebenarnya kalau Pliken sendiri karena memang ada waktunya, ada suaranya, ada rambu-rambunya, ketika sudah berhenti sebentar, lancar lagi, gitu, lancar lagi. Tapi yang membuat macet diantaranya angkot yang ngetem, ya kan, ngetemnya panjang sekali, gitu ya, ngetem. Dan kemudian memang area-area pas jam-jam pulang kantor, gitu ya, itu yang agak padat, gitu ya. Dan sebelum ada Pliken pun ya sudah macet. Durasi waktu Pliken Crossing yang kurang terstruktur bahkan dapat membahayakan penyeberang jalan. Akibatnya lampu merah yang secara tiba-tiba di kawasan rawan kendaraan kecepatan tinggi melintas. Hal ini sejalan dengan keluhan dari pengendara lain yang merasa keberatan dengan Pliken Crossing yang dapat menyala merah terus-menerus dalam jangka waktu cukup lama. Lantas, apakah Pliken Crossing menjadi satu-satunya solusi kompleks untuk mengurai kemacetan? Oke, kalau dari saya sendiri ini yang saya perhatikan selama sejauh ini, dari lampu ini tuh cukup durasinya singkat untuk lampu merahnya ini. Jadi menurut saya mungkin bisa diperlama lagi durasinya. Jadi itu makin banyak juga pejalan kaki yang berkumpul. Jadi lebih jadi untuk frekuensinya itu untuk yang motor, untuk yang pengguna kendaraan pribadi, dia tuh lebih nggak terlalu sering untuk berhentinya seperti itu. Jadi itu bisa mengurangi kemacetan juga. Jabodetabek yang memiliki ragam moda transportasi umum paling memadai rupanya belum mampu mengurai kemacetan. Menurut Kementerian Perhubungan, melalui Badan Kebijakan Transportasi, perlu adanya peningkatan pelayanan angkutan umum untuk bisa mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. Seperti strategi by the service atau BTS salah satunya, dengan memberlakukan tarif khusus berbasis jam sibuk. Masyarakat perlu mengoptimalkan penggunaan transportasi umum yang telah disediakan, mengingat pemerintah telah berupaya untuk memperluas dengan penambahan armada dan pemanjangan rute. Dengan memanfaatkan fasilitas umum ini, dapat berkontribusi dalam mengurangi waktu tempuh perjalanan, sekaligus membantu mengatasi kepadatan lalu lintas. Oke, kalau dari saya, dari adanya lampu jalan kaki ini, lampu penyeberangan itu juga cukup kebijakan yang cukup efektif juga untuk mengurangi kemacetan dan juga keselamatan ya. Cuma kalau mungkin bisa aja dari pihak pemerintah atau dari pihak pemerintah kota Tangsel mungkin juga mungkin bisa direnovasi lagi aja untuk JPO kita yang sudah ada di dekat Gacoan ya. Jadi karena itu jarang digunakan juga oleh mahasiswa karena sekiranya udah kelihatan kurang bagus. Jadi oleh karena itu mahasiswa itu jadinya sering menyeberang hanya lewat jalan biasa aja, nggak menggunakan JPO-nya. Upaya menciptakan keselamatan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak. Pemerintah dapat fokus pada pembangunan infrastruktur seperti trotoar yang aman, zebra cross berlampu, dan sistem manajemen lalu lintas terintegrasi. Sementara, masyarakat dapat berperan aktif dalam mematuhi aturan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Juga mendorong pemerintah pusat untuk dapat difasilitasi pembangunan JPO. Jadi kita sama-sama ya, antara Pemkot Tangsel, UIN, dan juga pemerintah pusat itu bersinergi untuk mendorong pembangunan JPO itu segera terlaksana. Karena itu adalah salah satu solusi yang terbaik untuk
menghilangkan kecelakaan, ya menghilangkan ya, dan meningkatkan keamanan, keselamatan, dan pastinya kelancaran. Jadi, gimana menurut kalian? Apa sih solusi yang paling tepat untuk mengatasi kemacetan dan keselamatan pengguna jalan?